menyaksikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Kontemporer yang beranggotakan saya sendiri bernama Karisma, di sebelah saya ada Fitri Fali, dan sebelah lagi ada Rahma dan Fitri. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dari Fitri dengan NIM 1227052347. Baiklah, di sini materi kelompok kami yaitu tentang teori kontemporer. Baiklah, di sini yang pertama itu ada asal-usul teori kontemporer. Sekularisasi pada masa modern ini sangat mempengaruhi budaya kontemporer pada masa sekarang ini. Masa modern berawal sejak abad ke-18 pada saat ilmu pengetahuan dan teknologi mulai berkembang di kalangan masyarakat menengah. Gunanya sebagai perpanjangan manusia untuk membuat aktivitasnya lebih efisien dan efektif. Teknologi yang berkembang itu jelas tidak mengenal hal-hal yang bersifat pribadi. Sehingga dalam budaya modern muncullah semangat zaman yang dimana tidak ada lagi pengkelas-kelasan dalam masyarakat. Masa kontemporer ini adalah masa postmodern yang dimana teknologi sudah mulai berkembang, khususnya teknologi informasi yang seolah-olah telah menghapuskan sastra dalam masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori kontemporer. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih kontemporer itu, berasal dari mana sih kata kontemporer itu. Yang pertama itu kontemporer itu berasal dari kata ko, yaitu bersama, dan tempo itu waktu atau hingga atau sehingga. Maka dapat dikatakan bahwa kontemporer itu merupakan masa yang dimana kita berada pada zaman tersebut, karena kontemporer ini menggambarkan sebuah keadaan waktu yang berjalan pada masa sekarang ini. Maka sesuatu yang bersifat kontemporer ini tidaklah bersifat tetap dan cenderung terus-menerus mengalami sebuah perubahan. Oleh karena itu, kontemporer sendiri tidaklah lepas dari apa yang sudah berlalu. Karena suatu yang ada pada saat ini juga dipengaruhi oleh yang sudah berlalu. Baiklah, di sini saya Karisma ingin menjelaskan tentang hubungan teori kontemporer dengan klasik, neoklasik, modern, dan postmodern. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang teori klasik. Teori klasik ini berkembang pada abad ke-19 dan tekanannya pada struktur organisasi yang tujuannya dan tugas-tugasnya terspesialisasi. Teori klasik ini memiliki hubungan dengan teori kontemporer, yaitu sebagai dasar penting dalam pengembangan suatu organisasi. Yang kedua, saya akan membahas tentang teori neoklasik. Teori neoklasik ini dikembangkan atas dasar teori klasik dan tekanan pentingnya pada aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai sebagian dari kelompok. Teori neoklasik ini memiliki hubungan dengan teori kontemporer, yaitu sebagai pengembangan dari teori klasik yang lebih memperhatikan faktor manusia dalam organisasi. Yang ketiga, saya akan membahas tentang teori modern. Teori modern ini sering disebut dengan teori analisis sistem atau teori terbuka yang memadukan antara teori klasik dan teori neoklasik. Teori modern ini memiliki hubungan dengan teori kontemporer, yaitu sebagai pengembangan dari teori klasik dan neoklasik yang lebih memperhatikan sistem organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, atau yang terakhir, saya akan membahas tentang teori postmodern. Teori postmodern ini lebih menekan pada aspek sifat politik organisasi dan mengemukakan bahwa struktur organisasi tidak baku, melainkan kebutuhan politik dari pimpinan sebuah organisasi. Teori postmodern ini memiliki hubungan dengan teori kontemporer, yaitu sebagai pengembangan dari teori modern yang lebih memperhatikan faktor politik dalam organisasi. D. Kelebihan dan kekurangan teori organisasi kontemporer. Teori organisasi kontemporer memiliki beberapa kelebihan, seperti yang dijelaskan dan beberapa sumber, yaitu sebagai berikut. 1. Fleksibilitas. Teori organisasi kontemporer lebih dinamis dan fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan dan perkembangan dunia. Yang kedua, penggunaan teknologi. Teori organisasi kontemporer memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Teori organisasi kontemporer dapat meningkatkan produktivitas organisasi melalui penggunaan metode yang lebih efisien dan efektif.
keempat, peningkatan kualitas. Teori organisasi kontemporer dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan melalui penggunaan metode yang lebih baik dalam perencanaan pengendalian. Yang kelima, peningkatan kepuasan pelanggan. Teori organisasi kontemporer dapat meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penggunaan metode yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang keenam, peningkatan kerja organisasi. Teori organisasi kontemporer dapat meningkatkan kinerja organisasi melalui penggunaan metode yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan operasional. Adapun kekurangan dari teori organisasi kontemporer sebagai berikut. 1. Lemahnya bukti empiris. Teori organisasi kontemporer kurang memiliki bukti empiris yang kuat untuk mendukungnya. 2. Kesalahan dalam melihat organisasi sebagai sistem yang tertutup. Teori organisasi kontemporer cenderung melihat organisasi sebagai sistem yang tertutup, padahal organisasi sebenarnya terbuka dan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Yang ketiga, tidak rasional. Teori organisasi kontemporer cenderung tidak rasional dan lebih bertumpu pada keinginan untuk memanipulasi kekuatan dari politik. Yang keempat, sulit dipahami. Konsep pada teori organisasi kontemporer sulit dipahami karena melakukan perhitungan yang sangat sulit. Yang kelima, kurangnya perhatian pada aspek manusia. Teori organisasi kontemporer cenderung kurang memperhatikan aspek manusia dalam organisasi, seperti motivasi dan kepuasan kerja. Yang keenam, kurangnya fokus pada keinginan. Teori organisasi kontemporer cenderung kurang fokus pada keinginan dan dampak lingkungan dari aktivitas organisasi. Yang ketujuh, kurangnya perhatian pada etika. Teori organisasi kontemporer cenderung kurang memperhatikan etika dalam aktivitas organisasi. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Audio Jungle.